Tahukah kamu bagaimana seorang arsitek memilih bentuk yang tidak biasa untuk bangunannya? Seperti yang kita lihat, banyak arsitek mendesain bangunannya dengan bentuk yang anti-mainstream. Salah satunya adalah Le Corbusier. Ya, jadi seperti yang kita tahu, Le Corbusier adalah arsitek Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan atau desain international style. Salah satu bangunan Le Corbusier yang bentuknya tidak biasa adalah Roncamp Chapel. Seperti yang sudah dipelajari dalam teori arsitektur, yaitu tentang analogi, bangunan Roncamp Chapel termasuk pada analogi personal. Lalu, untuk analogi personal itu apa? Analogi personal berarti seorang arsitek membayangkan dirinya sendiri sebagai bagian dari permasalahan dalam desain arsitektur. Bangunan Roncamp Chapel ini banyak dimirip-miripkan dengan berbagai objek seperti bentuk telapak tangan yang membuka saat berdoa, dan juga seperti kapal laut, bentuk bebek, topi pelukis, atau seperti ibu yang memeluk anaknya. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh arsitek bukanlah seperti itu. Menurut Borat Ben, pada suatu pagi ketika sedang berjalan-jalan di pantai Pulau Long Island, Le Corbusier menemukan cangkang kepiting. Dari cangkang kepiting inilah Le Corbusier mendapatkan ide untuk membuat atap menggunakan struktur sel yang pada waktu itu belum banyak digunakan. Tahukah kamu apa itu hotel kapsul? Saat ini, hotel kapsul menjadi salah satu pilihan akomodasi yang diminati pada wisatawan di dunia. Penginapan unik yang sedang naik daun ini terkenal karena memberikan pengalaman unik dengan harga yang terjangkau. Di Indonesia sendiri, cenderung menggunakan hotel ini dari segi pengalaman unik dan hemat biaya. Di Indonesia, hotel kapsul memberikan pilihan bagi para traveler untuk menghemat biaya dari segi akomodasi yang biasanya memakan biaya besar untuk perjalanan. Lalu bagaimana dengan hotel kapsul pertama di dunia? Ya, kapsul pertama di dunia dikembangkan oleh Kisho Kurokawa. Contoh kapsul yang paling populer adalah Shizuoka Building oleh Kenzo Tange pada tahun 1968 dan Nagakin Kapsul Hotel oleh Kisho Kurokawa pada tahun 1972. Kurokawa mengklaim bahwa bangunan kapsul tersebut adalah realisasi ide-ide metabolisme. Bagi para kritikus arsitektur, kapsul adalah representasi pemakai arsitektur modifikasi dan merupakan bentuk vulgar dari sebuah paham metabolisme. Mengapa teori metabolisme? Alasan mengapa mereka mengambil kata-kata biologi metabolisme karena mereka percaya bahwa desain dan teknologi harus menunjukkan vitalitas manusia. Mereka tidak percaya bahwa indikasi metabolisme hanya dapat diterima oleh alam, oleh proses sejarah, dan mereka mencoba mendorong aktivitas pengembangan metabolisme dari proposal mereka kepada masyarakat. Tahukah kamu seberapa besar pengaruh revolusi industri terhadap desain arsitektur modern? Seperti yang kita tahu, revolusi industri merupakan peristiwa yang terjadi pada periode antara tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Adapun dampak negatif dari revolusi industri ini yaitu kebangkrutan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing, upah buruh rendah, dan munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat. Namun, revolusi industri juga memberikan dampak positif bagi dunia seni dan desain, salah satunya di bidang arsitektur. Di antaranya dengan menjadikan pabrik atau mesin-mesin mampu untuk memproduksi desain dengan bentuk-bentuk yang sulit dilakukan oleh tangan manusia, seperti desain pada kursi Tonet yang diproduksi pada tahun 1859, yang merupakan kursi pertama yang diproduksi secara massal. Kursi tersebut dibuat menggunakan mesin untuk membengkokkan kayu utuh, sehingga tidak perlu lagi memakai tangan manusia. Tahukah kamu, apakah atap datar masih bisa digunakan untuk sekarang? Atap datar sendiri merupakan salah satu ciri dari gaya arsitektur Art Deco yang memiliki bentuk atap yang datar dan tidak miring seperti kebanyakan bangunan lainnya. Namun, atap datar dari Art Deco tidak hanya sekedar datar, melainkan juga dihias dengan bentuk menara atau parapet untuk letak yang lebih menarik. Gaya Art Deco sendiri baru muncul pada tahun 1925 dan mulai terkenal pada tahun 1960 di Prancis. Lalu, apakah masih bisa digunakan pada zaman sekarang? Jawabannya tentu bisa. Banyak bangunan-bangunan sekarang yang dibangun dengan gaya Art Deco dan tidak kalah menarik dan bagus dibandingkan dengan gaya arsitektur
Salah satunya yang berada di Indonesia adalah Stasiun Solo Jebres yang terletak di Purwodiningrat, Surakarta. Gaya Art Deco sendiri bukan hanya pada bangunan, melainkan juga pada furniture serta interior yang ada di dalam bangunan tersebut. Seperti yang ada di dalam video ini menunjukkan furniture serta interior gaya Art Deco. Tahukah kamu, terdapat gaya arsitektur yang dikenal dengan konstruksi yang murah dan mudah? Ya, itu adalah arsitektur brutalis. Seperti yang kita tahu, dalam membangun sebuah bangunan, kita itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk gaya brutalis ini tuh berkembang pada tahun 1950 hingga 1970. Bangunan brutalis ini pada umumnya dibentuk dengan membentur blokis, geometris, dan bentuk berulang, dan juga sering mengulang bentuk, tetapi tanpa adanya ornamen. Tidak semua bangunan brutalis dibentuk dari beton. Brutalisme memperoleh daya gerak besar di Inggris sepanjang pertengahan abad ke-20. Ketika itu keadaan ekonomi tertekan akibat kerusakan Perang Dunia Kedua, sehingga masyarakat itu mencari konstruksi yang murah dan mudah. Namun, seiring berjalannya waktu, brutalisme mulai hilang dari ingatan masyarakat. Masyarakat mulai menuju ke gaya baru yang baru lahir sebagai ganti gaya brutalisme. Salah satu bangunan brutalis yang masih tersisa sampai sekarang adalah Buffalo City Court. Tahukah kamu, terdapat gaya arsitektur yang rumit dan abstrak? Yap, tentu ada. Itu adalah gaya arsitektur visionary. Arsitektur visionary adalah nama yang diberikan kepada arsitektur yang secara tertulis atau mempunyai kualitas visionary. Etienne Louis Boulle, Claude Nicolas Ledoux, dan Jean-Jacques Lequeux adalah salah satu contoh paling awal arsitektur visionary ini. Elemen arsitektur ini dapat mengkontradiksi satu dengan lainnya, misalnya kontradiksi antar daerah bangunan yang rumit. Gaya arsitektur ini tuh terkenal abstrak, rumit, serta desain lebih menonjolkan keunikan dan adanya karakteristik yang kuat, sehingga terkadang tidak terbangun sama sekali, namun kadang juga bangunannya mungkin hampir bisa dibangun. Seperti contoh yang saya ambil di sini adalah bangunan museum dari Zaha Hadid. Bangunan ini terlihat sangat unik dengan lapisan full kaca yang terkesan abstrak dan juga menonjolkan keunikan dari bangunan ini yang dapat dilihat dari video tersebut. Tahukah kamu seberapa penting arsitektur tropis itu? Arsitektur tropis itu merupakan jenis gaya desain arsitektur yang merupakan jawaban dan bentuk adaptasi bangunan terhadap kondisi iklim di suatu daerah tropis. Iklim tropis ini biasanya terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki karakteristik khusus yang disebabkan oleh panas matahari yang tinggi, kelembapan dan curah hujan yang cukup tinggi, serta juga pergerakan angin dan banyaknya pengaruh lainnya. Lalu seberapa penting arsitektur tropis? Menurut saya, arsitektur tropis itu sangat penting karena arsitektur tropis lebih memanfaatkan sisi fungsional untuk beradaptasi dengan iklim tropis. Pentingnya arsitektur tropis bagi pengguna yang tinggal di kawasan tropis adalah dengan membuat orientasi rumah menghadap utara atau selatan yang berfungsi menghindari paparan langsung sinar matahari ke dalam rumah. Selain orientasi rumah, arsitektur tropis juga memperhatikan material yang digunakan, yaitu material yang disesuaikan dengan keadaan tropis agar dapat melindungi rumah terhadap cuaca. Nah, itu dia 7 fakta menarik tentang arsitektur yang mungkin kalian belum tahu. Saya Muhammad Aminullah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum